Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Saya yang hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Pecangan atau yang mewakili Bapak Ibu semua hadirin yang sudah bersedia hadir. Maka pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta kesehatan sehingga kita bisa menghadiri kegiatan eksaminasi Bapak Ali Farhan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Shalawat salam tidak lupa kita haturkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau yang setia mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat jalannya kegiatan pada pagi hari ini, saya akan bacakan susunan acaranya. Pertama nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjut oleh paparan diskriminasi oleh Bapak Ali Farhan. Sebelumnya kita buka dulu dengan kitab Suratul Fatihah agar kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan lancar tanpa kurang suatu apapun. Yang sudah kemarin bisa menyelesaikan dengan keyakinan masing-masing. Mari saya berikan Al-Fatihah. Terima kasih. Menuju acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan kembali. Menginjak acara berikutnya yaitu paparan diskriminasi oleh Bapak Ali Farhan. Sebelumnya ada pantun untuk menambah semangat di pagi hari ini. Burung merak, burung merpati terbang tinggi di atas dahan. Marilah kita menyimak diskriminasi yang dibawakan Bapak Ali Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu semuanya SMP Negeri 2 Pecangan yang kami cintai dan sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada hari ini dapat berkumpul dalam acara saya, yaitu diseminasi aksi nyata maupun 1.4 budaya positif CTP Angkatan 9 Kabupaten Semarang. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan ke junjungan Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya pada yaumul kiamah.
Yang ketiga kalinya, saya berterima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah saya undang untuk mengikuti acara destinasi aksi nyata nomor 1 di Empat Budaya Positif, yang mana dalam pendidikan guru penggerak salah satunya materi yaitu menerapkan budaya positif di sekolahan kita. Langsung saja saya mulai untuk materi yang pertama. Yang pertama yaitu adalah gagasan pokok yang sudah saya undang untuk mengikuti acara destinasi aksi nyata nomor 1 di Empat Budaya Positif, yang mana dalam pendidikan guru penggerak salah satunya materi yaitu menerapkan budaya positif di sekolahan kita. Langsung saja saya mulai untuk materi yang pertama. Yang pertama yaitu adalah gagasan pokok, mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif. Yang kedua yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan. Tapi sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, nanti di sini itu sampai 1 jam. Betul apa nih? Nanti Bu Emi, Bu Lia, Pak Lutfi juga sama, nanti kalau misalnya ikut CGB juga seperti ini nanti gitu. Saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang pertama memberikan pendapat tentang hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak, setuju atau tidak setuju. Kalau menurut saya, pandangan saya, tentu saja saya memilih tidak setuju. Karena apa? Hukuman pada anak itu hanya dapat mendisiplinkan pada waktu itu saja. Pada waktu itu saja, tidak memberikan perbaikan atau apa ya namanya itu budaya positif pada anak itu tidak bisa diteruskan dengan silakan. Setuju apa tidak setuju? Kalau setuju, bagaimana? Kalau tidak setuju, bagaimana? Bisa. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu setuju apa tidak setuju? Setuju. Setuju. Setuju ya Pak? Setuju. Nah, kalau misalnya setuju, bisa dijelaskan Pak Rahman atau Bu Emi? Bu Emi dulu. Bu Emi dulu. Oh ya, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu menurut saya tadi setuju ya. Karena memberikan hukuman yang seperti itu bisa memberikan menjadi budaya yang positif juga. Terus disiplin anak juga bisa semakin meningkat. Terus untuk melakukan kesalahan itu dia juga berpikir-pikir, oh nanti saya harus disuruh membaca banyak atau membersihkan halaman yang luas. Nah, seperti itu juga menurut saya seperti ini. Terima kasih Bu Emi, jawaban yang luar biasa sekali. Jadi setuju ya, boleh. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini sama dengan CGP yang tahun lalu, tapi dipraktekkan. Pada saat itu ada yang maju 2 guru, ya kan? Seumpamanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Hebat sekalian, seumpama jenengan itu punya barang yang sangat berharga sekali, ya, jenengan pegang dengan genggaman tangan yang kuat, ya kan? Orang lain menyuruh membuka pun ada dua kemungkinan, bisa dibuka ataupun tidak bisa dibuka, seperti itu, ya. Jadi mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut
Yang B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Nah, ini dalam pembelajaran kita seperti itu ternyata, ya kan? Jadi ada anak didik kita yang misalnya kekeh tidak mau menulis, kekeh tidak mau belajar, bagaimana caranya kita bisa lewat rayuan atau motivasi ataupun menghardik, mengancam juga bisa. Kuira nulis di nah seperti itu kan, ya kan, seperti itu. Coba apa yang terjadi? Nah, ini perubahan paradigma. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan? Memaksa anak, menekan anak dan lain sebagainya. Dengan saya ikut program Berbeda ini luar biasa. Yang semula itu posisi saya bisnis sebagai hukum, setelah ikut program ini jadi saya tidak boleh menekan anak dan sebagainya dalam diri atau motivasi intrinsik. Kalau orang lain itu hanya sebagai pendorong saja. Nah, untuk motivasi yang paling besar itu memang tumbuh dari dalam diri sendiri tanpa misalkan dorongan atau paksaan dari orang lain. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Luar biasa Pak Ibu. Setelah mengikuti CGP baru satu langkah sudah luar biasa. Apalagi nanti tampil, ya Pak. Oke, jadi seperti itu. Jadi dalam kegiatan ini yang ketiga ya, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan, yaitu diri sendiri. Mau kita buka atau mau kita ke jalan yang lurus atau mau ke jalan yang berbelok-belok, hanya kita sendiri yang bisa, yaitu motivasi diri kita sendiri. Jadi kita itu sebagai kendali atau pengontrol diri kita. Itu. Terima kasih. Selanjutnya perubahan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu sekarang sudah berubah. Disiplin itu kayaknya tidak nyaman sekali, ya menakutkan. Karena aku bisa, aku esok pagi terus piye perjalanan ini anakku piye, nah seperti itu. Jadi tidak ada kenyamanan. Jadi sudah dirubah kalau saat ini gitu. Nah, ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai. Harusnya kan kita menghargai waktu, ya, menghargai waktu. Terus pencapaian suatu tujuan mulia, gitu. Kalau kita masuk sekolah sebelum bel itu kan menunjukkan kita menghargai waktu seperti itu. Selanjutnya, nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Yang ketiga, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka apa-apa jawab hukuman atau konsekuensi. Nah, Pak Dede dulu pernah dapat materi seperti ini ya. Nah ini tak bacakan nanti bilang hukuman atau konsekuensi gitu ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Centang ting. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja terus karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ada yang hukuman masih bimbang. Coba kita lihat. Nah, ini jawabannya. Nah, kenapa hukuman? Karena dia mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak, itu hukuman. Terus yang kedua adalah hukuman. Nah, kalau yang terakhir atau yang konsekuensi itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kok konsekuensi tidak hukuman? Karena apa? Dia telat
dia tidak melakukan lari keliling lapangan, yang lainnya sudah keliling, berarti konsekuensinya dia telat. Nah, disuruh kelilingi lapangan 2 kali. Gitu, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, harus menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Itu tujuan mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu lebih bersahabat ya Pak, lebih bersahabat restitusi itu. Kamu kenapa telat Pak? Saya juga pernah telat seperti itu, tapi saya sadar kalau telat itu merupakan tindakan yang manusiawi, dan nanti kalau misalnya telat, besok kalau telat lagi, nanti bisa seperti ini, bisa seperti itu, contohnya seperti itu, konsekuensi. Jadi kita tidak semata-mata boleh telat, berustianu, seperti itu, anak itu merasa menghakimi hukuman lagi. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, 9 ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi kita sama murid itu kalau kita restitusi itu lebih dekat. Wah ini ya, Bu Emi enak. Kalau saya itu malah dikasih motivasi seperti ini dan ngomongnya juga enak seperti ini. Jadi paling bersahabat sama Bu Emi. Seperti itu. Ya punya ya. Oke. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan, ditawarkan. Kalau ini konsekuensinya ini, kalau ini konsekuensinya ini. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi ini adalah beberapa kesimpulan mulai dari menstabilkan identitas. Kalau menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Iya Pak, karena saya tadi malam itu main game sampai tengah malam, jadi saya telat, belum mandi. Contohnya seperti itu. Ya. Yang selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Iya Pak, saya nanti bangunnya tidurnya jam 9, jadi nanti saya tidak kesiangan pas sekolah. Pembinaan karakter seperti itu. Ini pada saat itu Bu, OSIS. Ya. Iya. Nah, ini kebersamaan anak menuntun. Jadi pembelajaran itu menuntun, bukan menuntut. Kalau menuntut itu anak sampai kalian seperti kebutuhannya apa kita turuti sampai dia itu puas. Ya. Jadi pembersamaan murid. Yang selanjutnya adalah budaya positif. Nah, upacara hari guru ini termasuk budaya positif. Nah, memberikan contoh kepada anak-anak kalau kita pun juga bisa dalam upacara bendera seperti itu. Menjadi petugas. Ini termasuk budaya positif. Ini salam dan salim. Ini termasuk budaya positif. Ini saya ambil pada saat sebelum negara pinteran. Iya. Disiapkan terus saling. Ini kalau tidak ada yang video saya ada di situ Bu. Insya Allah didoakan bersama-sama pada Ibu ya. Semoga saya konsisten. Amin. Budaya positif, pembinaan upacara bendera. Padahal saat belum pernah membina. Itu. Kalau tidak tepuk tangan ya Bapak. Terima kasih. Oke, mungkin dari materi yang tadi, mungkin Bapak Ibu ada yang merasa mengganjal nih. Sekarang sudah diganjal, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan monggo.
Pertanyaannya jangan yang itu ya berat-berat ya. Saya kan tidak bisa. Oke, monggo Bu Yani. Pertanyaan silakan. Kalau bisa saya tanya, kalau tidak bisa saya nanti dibantu. Saya dibantu untuk menjawab. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Di sini langsung aja tadi yang terakhir uraian tentang membuat kesepakatan kelas. Apakah setelah membuat keyakinan kelas yang kemudian bisa menjadi peraturan kelas bisa dilanjutkan dengan guru dan siswa membuat kesepakatan tentang konsekuensi apabila ada yang melanggar keyakinan kelas tersebut? Itu pertanyaan dari saya, Pak, mohon dijawab. Terima kasih. Terima kasih. Nek, kalau menurut saya itu sangat bisa Bu. Tadi sudah dijelaskan kalau 5 posisi kontrol, ada penghukum, ada pemantau, ada manajer. Nah, posisi kita sebagai manajer Bu, apapun yang kita lakukan selama itu positif kita dibolehkan. Jadi kita membuat keyakinan kelas yang sudah diyakini dengan warga kelas menjadi peraturan kelas dan diyakini semua warga kelas. Dan kita membuat, setelah kita membuat semuanya, kita membuat konsekuensinya, yaitu sangat bagus sekali menurut saya Bu. Sangat bisa itu, sangat bisa. Dan itu bisa disepakati bareng-bareng satu. Iya. Nah, menurut saya itu sangat bisa sekali. Itu malah untuk menambah budaya positif pada sekolah kita. Kalau dilakukan terus-menerus secara kontinu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu nanti akan muncul secara tersendiri, ya, kesadaran sendiri. Yang tidak ada unsur motivasi dari luar atau motivasi dari siapapun, motivasi dari sendiri, intrinsik gitu. Terima kasih Bu Yani, tepuk tangan semuanya. Nah itu kira-kira kita sebagai guru yang hebat, itu langkah kita seperti apa? Kalau menurut saya yang dinamakan kesepakatan itu antara dua belah pihak itu setuju. Kalau guru yang lain misalnya, contoh saya kan wali kelas 7I. Saya juga sudah membuat kesepakatan kelas, tapi bagi saya kesepakatan yang situasinya menyeluruh. Nah, itu kan pasti tidak mencakup kebutuhan guru-guru mapel. Nah, apabila guru mapel kok merasa tidak terwakili atau apa, mungkin bagi saya ya bisa membuat kesepakatan sendiri antara guru mapel itu dengan muridnya. Apabila ada guru yang tidak setuju, why? Itu kan urusan saya dengan anak saya dengan anak itu setuju, gitu. Why harus ditanyakan? Tidak sepakatnya seperti apa? Mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, digali itu kenapa? Dari sisi panjenengan ada wawasan seperti apa sehingga ketemu tidak setujunya atau berbeda jalurnya di mana, gitu. Jadi itu kembali lagi ke pengertian dari kata kesepakatan. Kalau menurut saya seperti itu. Sing jenenge sepakat itu memang sudah disetujui dari dua arah. Jadi kalau ada tidak setuju di luar pihak, kedua belah pihak itu sudah tidak ada urusannya. Kalau kasarannya begitu. Itu kalau menurut saya demikian. Sudah datang di acara diseminasi aksi nyata modul 1.4, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kesalahan atau tindakan saya yang salah, saya sangat memohon Bapak Ibu untuk memaafkan kesalahan saya.
minta maaf. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf sangat sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.